Halo guys, balik lagi sama aku DPRPL. Jadi hari ini kita mau belajar lagi ya. Kita masih belajar IPA. Sekarang kita mau belajar tentang efek rumah kaca sama pemanasan global. Nah, pertama bahas efek rumah kaca dulu ya. Jadi efek rumah kaca tuh istilah doang gitu loh. Jadi istilah yang dipakai untuk menggambarkan jadi bumi itu punya efek kayak rumah kaca. Nah, dimana kalau panas matahari terperangkap sama atmosfer bumi. Nah, jadi itu pengertian si efek rumah kaca. Jadi rumah kaca cuman istilah aja. Nah, penyebab efek rumah kaca apa sih? Kenapa efek rumah kaca tuh bisa terjadi? Nah, itu tuh karena ada gas-gas rumah kaca. Nah, ada gas-gas rumah kaca sama presentasi kontribusinya pada efek rumah kaca nih. Efeknya tuh sebesar apa persennya? Nah, pertama uap air atau H2O. Nah, dia tuh bisa 36-70%. Gede nih. Yang kedua, karbon dioksida atau yang sering kita dengar CO2. Dia 9-26%, lumayan lah. Terus metana, gas metana nih, CH4, 4-9%. Biasa kalau paling sering dibahas itu kan uap air, karbon dioksida, sama metana. Nah, kalau ozon atau O3, dia 3-7% doang. Nah, terus ada nitrous oxide atau N2O, CFC, sama HFC. Nah, kalau CFC itu yang untuk pendingin-pendingin lah, misalkan kayak kulkas, AC, itu pakainya gas CFC. Lanjut, udah penyebab, sekarang penyebab tingginya konsentrasi gas-gas rumah kaca. Kenapa gas-gas rumah kaca nih bisa banyak? Kan gas rumah kaca itu sebenarnya tuh efek rumah kaca ini perlu di bumi supaya bumi ini tetap hangat. Tapi kalau berlebihan jadi nggak bagus. Makanya penyebab makin tinggi konsentrasi gas-gas rumah kacanya itu apa? Pembakaran atau penebangan hutan. Karena kan di dalam hutan tuh ada pohon. Pohon itu menyerap CO2 dan mengeluarkan O2 yang bagus untuk hewan dan manusia. Nah, yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan ada banyak CO2 di udara. Nah, yang ketiga, pencemaran laut. Karena air laut itu menyerap CO2. Nah, jadi kalau lautnya tercemar, dia nggak bisa nyerap. Jadinya CO2 makin banyak juga. Nah, lalu industri pertanian sama peternakan. Mereka sama-sama menghasilkan CO2 sama gas metana yang nggak bagus buat atmosfer dan bisa menyebabkan efek rumah kaca yang berlebihan. Nah, limbah industri, limbah tambang, limbah rumah tangga, limbah tuh nggak bagus ya, kecuali kalau udah diolah baru dibuang. Oke? Nah, tadi udah penyebabnya, pengertian, sekarang dampaknya. Kalau ada efek rumah kaca yang berlebihan ya, bakalan terjadi apa nih sama bumi kita? Nah, pertama pemanasan global. Nah, pemanasan global itu kan fenomena meningkatnya suhu di permukaan bumi. Nah, ini membahayakan ekosistem yang ada di bumi dan juga bisa membahayakan manusia. Kalau kepanasan kan gak bagus untuk manusia. Nah, yang kedua mencairnya es di kutub. Karena kenaikan temperatur dari tahun ke tahun. Jadi kan kalau ada efek rumah kaca tuh temperatur bumi naik. Jadinya esnya cair. Kalau esnya cair, ekosistem di kutub punah, terancam punah. Karena kan kutub itu kan dingin. Karena ada es. Kalau esnya mencair, jadi dia nyampur sama laut. Ya kan, jadi esnya tambah dikit, jadi terancam punah. Nah, yang ketiga meningkatnya ketinggian laut karena es kutub cair gitu loh. Kalau air laut tinggi, populasi di sekitar pantai harus pindah ke tempat yang lebih tinggi. Karena kalau air lautnya makin tinggi, dia lama-lama bakalan ke pantai yang bagian pinggir-pinggir yang pendek-pendek. Nah, lanjut tadi efek rumah kaca, udah pengertian, dampak, penyebab, sekarang pemanasan global. Jadi pemanasan global itu sebenarnya tuh
dampak efek rumah kaca. Nah, jadi pemanasan global itu tadi kan kondisi peningkatan suhu rata-rata bumi karena konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Jadi kalau gas rumah kacanya standar itu nggak apa-apa, cuman kalau udah berlebih dia bakalan membuat bumi jadi panas. Nah, kalau buminya panas itu kan nggak baik untuk makhluk hidup. Nah, jadi pemanasan global itu kondisi peningkatan suhu rata-rata bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Nah, intinya gitu. Lanjut, penyebab pemanasan global. Jadi, pemanasan global itu sebabnya apa? Emisi gas rumah kaca atau gas rumah kaca tuh meningkat. Contohnya tuh kayak gas metana meningkat, terus terlalu banyak CO2 di atmosfer, itu kan nggak bagus ya. Apalagi kita manusia dan hewan tuh kan kita bernafas pakai O2. Dan kita mengeluarkan CO2. Makanya kita perlu tumbuhan yang bisa menyerap CO2 dan memberi O2 untuk kita. Gitu. Yang keempat, perubahan iklim. Iklim pasti berubah ya karena pemanasan global itu kan membuat bumi semakin panas. Iklimnya jadi panas gitu. Terus salah satunya juga global warming. Nah, udah penyebab, sekarang dampak. Nah, kalau ada pemanasan global nih, bakalan apa nih si bumi nih? Puncak es mencair, ya kan? Permukaan air laut naik, itu kan tadi dibahas juga dalam efek rumah kaca. Jadi pemanasan global sama efek rumah kaca tuh intinya berhubungan sama panas bumi, suhu bumi naik, dan kalau malam jadi dingin. Jadi kalau puncak es mencair, itu kan permukaan air laut jadi naik. Terus terumbu karang tuh bisa terancam punah. Ya, terus keasaman air laut naik. Itu nggak bagus juga ya. Dan spesies bisa punah. Jadi udah ada nih spesies yang punah, namanya katak emas. Ya, itu tuh udah punah gara-gara pemanasan global ini. Nah, cara mengatasi pemanasan global. Nih yang nggak ada di efek rumah kaca. Cara mengatasinya. Jadi, ini juga bisa juga dalam efek rumah kaca sih sebenarnya. Jadi kalau ada pemanasan global, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan energi ramah lingkungan. Kita ganti sama energi yang ramah lingkungan. Karena bahan bakar fosil tuh bisa menyebabkan banyak CO2 di atmosfer. Nah, terus kita juga harus hemat listrik. Terus kita beli barang yang awet. Kayak misalkan tas kain yang sekarang nih kalau di tempat-tempat nih sudah pakainya nggak boleh plastik kan. Nah, kalau plastik itu kan sekali kita pakai untuk belanja, terus kita bawa pulang, kita tuang barang-barang kita, terus kita buang plastiknya. Itu bukan yang awet, itu yang sekali pakai. Nah, kita sebaiknya tuh menghindari barang-barang sekali pakai dengan diganti sama barang yang awet. Nah, kita juga investasi produk ramah lingkungan. Maksudnya apa? Kita membantu untuk membuat produk yang ramah lingkungan. Nah, terus kita kurangi penebangan pohon. Kalau mau dipakai untuk produksi, kita harus pilih-pilih. Terus kita harus tanam lagi, reboisasi. Nah, kita juga beli produk lokal. Karena kalau kita membeli produk lokal, jadi nggak bakalan banyak yang diekspor gitu. Karena kita udah belinya udah produk lokal. Jadi kita yang bisa digantikan gitu. Intinya kita lebih baik beli produk lokal ya daripada produk dari luar. Nah, kita kurangi konsumsi daging dan kita ganti sama sayuran organik. Karena kan kalau daging kita memburu hewan ya. Nah, itu juga kan nggak baik. Nah, kita mesti ngurangin konsumsi daging ya, sama kita ganti sama sayuran organik nih. Ini penting. Karena kalau daging kita memburu hewan, hewan bisa berkurang kalau dia tidak berkembang biak. Nah, kalau sayuran organik, kalau kita konsumsi berlebihan, kita juga harus kita tanam lagi itu sayuran. Nah, oke, udah selesai materinya sampai sini. Dikit ya kalau untuk pemanasan global sama efek rumah kaca tuh nggak ribet materinya. Masih termasuk mudah ya.
Nah, makasih udah dengerin aku ya dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalin like, comment, share, sama subscribe. Oke? Bye, makasih.